Bergabung kembali di sesi ketiga di pertemuan kedua atau minggu kedua, kita lanjutkan mengenai penyusunan kuesioner. Tadi setelah kita bahas mengenai skala pengukuran yang digunakan di penyusunan kuesioner, kemudian bagaimana caranya menyusun kuesioner yang baik, itu seperti apa. Selanjutnya, kuesioner yang sudah kita susun itu harus diuji dulu kevalidannya atau kita sebut sebagai validitas. Nah, namun sebelumnya Anda harus bisa membedakan yang dimaksud dengan validitas penelitian dengan validitas pengukuran. Kalau validitas penelitian itu menjelaskan derajat kebenaran atau keabsahan kesimpulan yang ditarik dari sebuah penelitian yang dinilai berdasarkan metode penelitian yang digunakan, keterwakilan sampel penelitian, ini yang sudah kita bahas di minggu lalu, disebut sebagai sampel yang representatif, dan sifat populasi asal sampel. Jadi, kalau validitas penelitian itu dilihat dari semua prosesnya, dimulai dari pemilihan sampelnya, kemudian penentuan ukuran sampelnya sesuai atau tidak, penyusunan kuesionernya sudah valid dan reliable atau tidak, kemudian pengujian hipotesis, analisis data, dan lain sebagainya sudah sesuai dengan kaidah atau tidak, maka itu disebut sebagai validitas penelitian. Jadi derajat kebenaran atau keabsahan kesimpulan yang ditarik dari sebuah penelitian yang dinilai dari metode penelitian yang digunakannya. Nah, sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah validitas pengukuran. Jadi, validitas pengukuran itu adalah derajat kesesuaian hasil pengukuran sebuah alat ukur atau instrumen dengan apa yang sesungguhnya ingin diukur oleh peneliti. Jadi tadi, contoh yang akan selalu kita bahas adalah mengevaluasi kualitas website. Validitas pengukuran itu artinya kuesioner yang tadi kita susun itu harus benar-benar mengukur apa yang sesungguhnya ingin diukur. Jadi kita ingin mengukur kualitas websitenya, bukan mengukur yang lainnya. Sehingga kuesionernya juga item-item pertanyaannya memang benar digunakan atau disusun untuk mengukur kualitas websitenya, bukan mengukur yang lainnya, bukan mengukur misalnya efektivitasnya, atau ada juga kan yang audit sistem informasi dan lain sebagainya, bukan seperti itu, tapi harus benar-benar mengukur kualitas websitenya. Sehingga dalam penyusunan item-item pertanyaan juga harus sesuai, makanya selalu saya sebutkan jangan menyusun kuesioner hanya melihat apakah linknya sudah terkoneksi semua atau tidak, tampilannya menarik, tulisannya sudah bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Harus disusun dengan benar-benar sesuai dengan tujuannya. Nah, di dalam validitas, ketika kita menyebutkan bahwa kuesioner itu valid, artinya valid itu mengukur apa yang hendak diukur atau tepat sasaran. Mengukur kualitas website, ya harus tepat sasaran. Nah, valid dalam mengukur itu ketepatannya ada dua, validitas internal atau rasional, kemudian ada validitas eksternal atau empiris. Di dalam validitas internal atau rasional itu ada yang disebut dengan construct validity dan content validity. Untuk construct validity disusun berdasarkan teori yang relevan. Ini selalu sudah saya bahas. Jadi dalam menyusun kualitas website, kita harus melihat teorinya, metode yang digunakannya. Misalnya tadi menggunakan metode web qual. Di dalam metode web qual ada kualitas informasi, ada kualitas interaksi layanan, ada kualitas antarmuka pengguna, ada kegunaan, ada usability, sehingga item-item pertanyaan disusun dengan teori yang relevannya. Memang benar mengukur kualitas websitenya. Kemudian, content validity disusun berdasarkan rancangan atau program yang telah ada. Jadi, ketika indikator-indikator yang kita dapatkan dari referensi yang kita gunakan, misalnya tadi di dalam WebGM banyak sekali indikator-indikatornya, tapi tidak semua indikator ada di dalam websitenya, sehingga harus disusun berdasarkan rancangan yang telah ada. Jadi, jangan sampai di dalam item pertanyaannya ada, tapi ternyata di websitenya yang kita ukur, yang sedang kita ukurnya itu tidak ada, tidak tersedia. Nah, sehingga ini penting, harus contract validity dan content validity itu harus terpenuhi. Nah, untuk menguji contract validity itu diuji dengan konsultasi ke ahlinya. Kemudian untuk content validity diuji dengan membandingkan program yang ada dengan konsultasi ahli. Jadi tadi di dalam contract validity kita sudah punya referensinya, metode web qual seperti ini, kemudian misalnya didiskusikan dengan ahlinya, hasil diskusinya seperti ini.
Kemudian dari hasil diskusinya dibandingkan lagi dengan programnya atau dengan websitenya, tersedia atau tidak, sehingga item pertanyaannya sesuai, tepat sasaran, sesuai dengan website yang kita ukurnya. Kemudian yang kedua adalah validitas eksternal atau empiris. Disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah terbukti. Jadi, dari penelitian-penelitian, kemudian dari program yang ada, kita dapat fakta-faktanya, linknya terkoneksi atau tidak, dan lain sebagainya. Itu baru kita bandingkan dengan standar yang ada, dilanjutkan dengan analisis faktor. Jadi, valid mengukur apa yang hendak diukur harus terpenuhi validitas internal atau rasional dan validitas eksternal dan empiris. Jadi, dalam menyusun kuesioner tidak sembarangan hanya melihat menu-menu yang ada di websitenya saja, tapi disusun berdasarkan teori yang relevan. Kemudian disusun juga teori yang relevan tadi yang kita dapatkan disesuaikan dengan programnya. Kemudian baru disusun juga berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah terbuktinya. Setelah itu baru nanti ada pengujian validitas eksternalnya itu melalui analisis faktor. Nah, selain yang diungkapkan oleh Sugiono, kalau menurut Bisma Murti ini jenis validitas itu ada 4. Sebenarnya konsepnya sama, hanya saja ada beberapa penjelasan yang lebih detail. Jadi menurut Bisma ini validitas itu ada validitas isi, konsepsi, kriterion, kemudian item. Untuk validitas isi ini sama seperti content validity. Jadi derajat validitas isi ini derajat kesesuaian hasil pengukuran variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi atau konten dari variabel tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Contohnya, jika sebuah kuesioner dirancang untuk mengukur sikap anggota masyarakat terhadap orang dengan yang memiliki riwayat atau yang memiliki HIV atau AIDS, maka validitas isi alat ukur tersebut merujuk kepada sejauh mana isi kuesioner memang mengukur sikap, bukan mengukur variabel lainnya. Jadi, pertanyaannya betul-betul mengukur sikap. Contohnya, bagaimana sikap Anda terhadap orang dengan HIV? Itu berbeda dengan bagaimana persepsi Anda terhadap orang dengan HIV. Jadi harus jelas isinya. Isinya itu memang dirancang untuk mengukur sikap, bukan mengukur persepsi. Jadi harus jelas. Contohnya tadi, kualitas website. Website STIMIK Sumedang menyediakan informasi yang akurat. Bukan bagaimana menurut Anda website STIMIK Sumedang dalam menyediakan informasi. Paham ya? Jadi harus jelas sejauh mana aspek sikap yang telah tercermin di item-item pertanyaan. Kemudian, jika tujuannya adalah mengukur sikap tapi ternyata item pertanyaannya lebih kepada persepsi, itu artinya tidak valid. Jadi harus sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Isinya harus sesuai atau kontennya. Kemudian validitas konsepsi ini sama dengan construct. Kesesuaian antara hasil pengukuran alat ukur dengan konsep teoritis tentang variabel yang diteliti. Ini sama seperti yang tadi diungkapkan oleh Sugiono. Ada construct validity itu harus disusun sesuai dengan teori yang relevan. Contohnya, ini contoh yang lain. Kecemasan itu berdasarkan teori dimanifestasikan oleh adanya bukti telapak tangan berkeringat. Kemudian takikardia, gerakan mondar-mandir, dan kesulitan berkonsentrasi. Jadi harus jelas, maka suatu pengukuran kecemasan dikatakan memiliki validitas konstruk jika berhubungan atau berkorelasi dengan bukti-bukti tersebut. Jadi kecemasan itu nanti harus ada bukti telapak tangan berkeringatnya betul. Kemudian takikardianya ada atau tidak, gerakan mondar-mandir atau tidak, mengalami kesulitan berkonsentrasi atau tidak. Kemudian nanti diukur apakah tadi tangan berkeringat, takikardira, gerakan mondar-mandir, dan kesulitan konsentrasi itu berkorelasi tidak dengan kecemasan itu. Karena kan mungkin ada penyakit lain yang memiliki gejala yang sama. Nah, contoh seperti yang tadi dihubungkan dengan pengukuran kualitas website, tadi kan ada manifestasinya adalah kualitas informasinya, kualitas antarmuka pengguna, kualitas interaksi layanannya, kemudian ada kegunaan atau usability-nya, nanti diukur korelasinya terhadap kualitas websitenya. Harus ada korelasinya atau harus berhubungan, jadi tidak terpecah-pecah.
tidak independen, tapi harus ada korelasinya. Kemudian validitas kriterion. Nah, kalau ini adalah kesesuaian antara hasil pengukuran sebuah alat ukur dengan alat ukur ideal tentang variabel yang diteliti. Jadi contohnya tadi ini yang paling simpel. Tadi kan mengukur kualitas website ada dua metode misalnya, metode WebQM dengan metode WebQual. Di dua metode ini mungkin ada yang idealnya, misalnya yang diidealkannya itu adalah WebQual 4. Nah, si WebQM ini nanti hasilnya juga harus sama. Maksudnya harus konsisten, mengukur hal yang sama dengan yang di WebQual tadi. Kemudian contoh yang lain di sini, angiografi merupakan prosedur diagnostik definitif untuk stroke, tetapi invasif dan mengandung resiko kematian sebesar 1%. Sedangkan PET scanner ini mendiagnosis stroke dengan mengukur aliran darah otak secara non-invasif dan lebih aman. Nah, penilaian derajat kesesuaian antara pengukuran PET scanner dan pengukuran angiogram merupakan penilaian validitas kriteria. Jadi harusnya hasil dari angiografi dan PET itu saling mendukung, jadi tidak bertolak belakang. Kalau menurut angiografi seperti ini, tapi menurut PET scanner seperti ini, tidak boleh seperti itu. Sama seperti tadi, hasil pengukuran menggunakan WebQM dengan hasil pengukuran menggunakan WebQual itu harusnya sejalan. Jadi tidak bertolak belakang, menurut WebQM jelek tapi menurut WebQual bagus. Nah, itu artinya nanti tidak sesuai dengan validitas kriterianya. Kemudian ada validitas item. Kalau validitas item ini menunjukkan konsistensi internal dari reliabilitas alat ukur. Konsistensi internalnya yang tadi disebutkan. Kemudian konsistensi itu diukur dengan mengkorelasikan skor item-item pertanyaan terhadap skor total. Jadi nanti yang akan kita lakukan dalam menguji validitas kuesioner itu adalah mengukur konsistensi ini. Jadi mengkorelasikan antara item-item pertanyaan dengan skor totalnya. Nah, ini ada validitas isi dan validitas item. Validitas isi itu adalah validitas yang penting dan mencakup dua aspek, yaitu relevansi isi dan cakupan isi. Jadi harus relevan dan cakupannya harus sesuai. Kemudian aspek relevansi ini dan cakupan isi dari validitas isi berkaitan erat dengan aspek konsistensi internal dari reliabilitas alat ukur. Nah, konsistensi internal ini merupakan validitas itemnya. Jadi yang kita ukur nanti validitas item-item. Nah, untuk uji validitasnya yang paling populer digunakan adalah menggunakan metode korelasi product moment. Jadi mengkorelasikan skor total yang dihasilkan oleh masing-masing responden dengan skor masing-masing itemnya. Jadi nanti ini misalnya dimensi kualitas informasi. Tadi dimensi kualitas informasi ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Nanti kemudian di kebawahnya ini adalah nomor respondennya 1 misalnya sampai dengan 100. Nah, untuk mengkorelasikan nanti ditotalkan dulu. Ini jawaban responden pertama untuk setiap item di dimensi kualitas informasi berapa totalnya. Nah, mengkorelasikan itu nanti kita korelasikan jawaban item pertama dengan totalnya apakah berkorelasi atau tidak, apakah nilai R-nya lebih besar dari 0,3 atau tidak, nilai R-nya adalah ini. Kemudian jawaban item kedua dikorelasikan terhadap total juga, jawaban item ketiga juga dikorelasikan. Nanti dilihat apakah nilainya korelasinya lebih besar dari 0,3 dan signifikan atau tidak. Nah, ini adalah hipotesisnya. Hipotesis yang diujinya ini H0, yang bawah adalah H1 ya. Nanti bagaimana cara menyusun hipotesis dan lain sebagainya itu kita bahas di materi pertemuan selanjutnya. Kalau ini baru kita bahas dulu untuk pengujian validitas saja. Nah, untuk pengujian validitas, hipotesis yang diujinya adalah ini rho, ini parameter korelasi. Sedangkan sampelnya adalah R kecil. Tadi simbolnya R besar menurut Noto Atmojo, tapi biasanya simbolnya juga dituliskan dalam bentuk R kecil.
Nah, hipotesisnya korelasinya 0 itu artinya tidak terdapat korelasi atau hubungan antara skor item pertanyaan ke I dengan total skor dimensinya. Jadi kalau korelasinya 0 itu artinya item ini dan total itu tidak memiliki hubungan. Jadi nanti dikatakan tidak valid. Kemudian rho-nya tidak sama dengan 0 artinya ada nilainya. Artinya dia ada hubungannya. Nanti kriteria ujinya tolak H0 jika nilai signifikan to threshold ini nanti diperoleh dari hasil perhitungan software p-value lebih kecil dari alpha per 2. Alpha itu yang sudah saya bahas, bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Item pertanyaan dikatakan valid jika pernyataan ini ditolak, tapi H1 yang diterima. Baru itu dikatakan valid. Nah, ada beberapa penyebab ketika item pertanyaan itu tidak valid atau mungkin nilai R-nya sangat kecil sehingga validitasnya lemah. Yang pertama adalah identifikasi kawasan ukur yang tidak cukup jelas. Jadi, ketika Anda menyusun kuesioner untuk mengukur kualitas website itu misalnya tadi Anda susunnya sembarangan saja, tulisannya sudah bagus atau tidak, itu kan tidak jelas kawasan ukurnya apa. Kualitas website, kualitas informasikah, kualitas interaksi layanannya, kualitas antarmuka penggunanya, atau lain sebagainya. Kemudian operasionalisasi konsep yang tidak tepat. Jadi Anda ingin mengukur kualitas website, tapi dalam membuat konsep item-item pertanyaannya itu tidak tepat tadi penyusunannya. Jadi intinya adalah jangan disusun tidak berdasarkan metode yang relevan. Kemudian penulisan item yang tidak mengikuti kaidah. Administrasi skala yang tidak berhati-hati. Nah, ini yang harus dicatat. Pemilihan skala pengukuran itu penting sekali karena nanti akan berpengaruh pada analisis data yang digunakan. Karena sering sekali saya temui beberapa teman atau rekan dosen yang lain melakukan penelitian kemudian membuat kuesionernya itu mungkin karena terbatas waktu jadi tidak mendetail mengkaji metode yang digunakannya sehingga dalam penyusunan item-item pernyataannya itu pilihan jawabannya itu tidak konsisten. Jadi kadang item pertanyaan satu pilihan jawabannya adalah nominal, kategorikal, tapi nanti item keduanya adalah interval atau rasio dan lain sebagainya. Tapi nanti item-item ini ingin dianalisis secara langsung menggunakan analisis tertentu. Dan ternyata itu tidak memenuhi asumsi pada analisis yang diinginkan, sehingga kesulitannya ada di sana. Sehingga hati-hati dalam memilih skala pengukurannya agar memudahkan Anda dalam menganalisis sehingga nanti kesimpulannya juga menjadi valid dan itu akan berpengaruh pada validitas penelitian. Kemudian pemberian skor yang tidak cermat ini ada hubungannya dengan skala yang tidak berhati-hati tadi dan interpretasi yang keliru. Jadi jangan sampai menyusun item pertanyaannya kemudian dibaca oleh respondennya artinya kalimatnya ambigu sehingga artinya menjadi berbeda ketika disampaikan ke responden atau narasumbernya sehingga jawabannya tidak sesuai dengan yang ingin kita ukur. Nah, sekali lagi dalam menyusun kuesioner itu akan mempengaruhi validitas kuesionernya, ketepatan pengukurannya sehingga yang harus diperhatikan adalah kaji metodenya atau teori yang relevannya, kemudian sesuaikan dengan kontennya, sesuai dengan misalnya sesuaikan dengan websitenya, jangan sampai indikatornya ada di item pertanyaan tapi di websitenya tidak tersedia. Kemudian sesuaikan juga dengan fakta-fakta empiris dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai ada alat lain tapi dari hasil alat lain hasilnya itu bertolak belakang dengan misalnya hasil yang kita peroleh. Nah, untuk validitas itu yang perlu Anda catat. Selanjutnya nanti kita bahas tentang reliabilitas di video selanjutnya.